Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa dimanapun Anda berada, di Indonesia, di dunia, dimanapun lah pokoknya ya. Jadi channel ini adalah channel di mana saya sama Anda semua itu sama-sama belajar. Belajar dalam melihat fenomena, belajar dalam segala keadaan. Makanya saya semangat ya. Kalau mau belajar dan mengajak orang untuk belajar itu saya semangat. Ini lagi semangat. Bismillah. Mudah-mudahan saya selalu istiqomah. Dan juga gini, jadi buat orang yang baik atau buat orang yang berilmu dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, dalam keadaan yang negara kita ini dalam keadaan yang sudah di tepi jurang kehancuran itu, kalau kita diam itu namanya kita jadi setan bisu ya. Nah, makanya saya nggak mau jadi setan bisu, saya terus belajar dan apa yang saya pelajari ya saya ingin sampaikan kepada Anda semuanya sehingga kita jadi sama-sama belajar ya. Itulah kenapa saya Bismillah ya dengan tekad yang kuat saya ingin terus membersamai Anda sama-sama kita belajar ya. Nah, sekarang terutama dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta. Dari sekian banyak hal, dari sekian banyak peristiwa yang terjadi gitu ya, apa sih yang paling krusial gitu? Apa sih yang sebetulnya paling urgent? Apakah upaya pembatalan dari reklamasi Teluk Jakarta itu? Apakah yang lain ya? Apakah yang lain lah pokoknya gitu ya. Saya kok cenderung untuk saya ada di standing position saya ada di rakyat. Standing position saya ada di masyarakat pesisir Teluk Jakarta. Bagaimana? What if? Kalau reklamasi Teluk Jakarta ini unstoppable, nggak bisa dihentikan lagi. Sebab yang udah terlibat itu banyak. Uang-uang yang terlibat di proyek reklamasi Teluk Jakarta itu banyak dan dari banyak pihak. Jadi saya mengambil worst scenario ya. Saya mengambil worst scenario bagaimana kalau proyek reklamasi Teluk Jakarta ini terus jalan. Pulaunya yang A, B, C, D, E, F, G sampai Q itu jalan, kemudian pengembangannya sampai ke laut lepas sampai 35.000 hektar itu jalan. Lalu apa yang terjadi? Siapa yang menjadi korban dan siapa yang harus kita selamatkan? Itu yang jadi pikiran saya. Nah, sekarang saya ingin mengajak kepada Anda untuk memikirkan bagaimana nasib masyarakat, penduduk desa-desa di pesisir Teluk Jakarta sampai ke Tanjung ya, karena sekarang pembangunan PIK 3 itu pun udah sampai Tanjung yang letaknya itu ada di Serang. Jadi udah nggak di Teluk lagi tapi udah sampai ke Tanjung. Dan kalau reklamasi ini benar-benar sampai PIK 11 sampai ke 35.000 hektar, lalu bagaimana nasib dari warga di pesisir Teluk Jakarta tersebut ya? Apa yang terjadi dengan mereka? Nah, kita mesti lihat dari sudut empirical base. Artinya, kejadian yang sama di tempat yang lain. Kejadian yang sama yang bisa menjadi pelajaran di negara-negara yang lain yang juga mengadakan atau membuat reklamasi seperti yang sekarang ini kita saksikan di depan mata kita. Itu kita jadikan sebagai pelajaran. Kemudian secara reflective base ya, kita perlu merenung dalam-dalam kalau selama ini pengalaman ya, kalau ada sebuah kawasan itu akan dibangun suatu kawasan baru, suatu kawasan yang elit ya, lengkap dengan hunian, lengkap dengan fasilitas segala macam, pasti kawasan itu akan memindahkan atau akan mengambil ya, akan mensubstitusi, akan menggantikan apa yang sudah ada di kawasan tersebut. Misalnya lahan kebun, ya, kawasan itu akan dijadikan sebagai proyek mercusuar, hunian kawasan eksklusif, maka kebun-kebun itu udah pasti akan tergusur, ya, digantikan dengan bangunan-bangunan, dengan rumah-rumah, dengan fasilitas segala macam. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang memiliki atau tinggal di kebun-kebun tersebut? Otomatis mereka harus merelakan diri mereka untuk digusur ke tempat yang lain. Begitu juga misalnya pembangunan jalan tol, pembangunan bandara, pembangunan apapun itu, pastilah rakyat atau masyarakat yang tinggal di kawasan yang akan dijadikan sebagai sebuah hal yang baru itu pasti masyarakat akan tergusur kan itu ya yang terjadi. Nah, jadi kita bisa membayangkan bahwa seandainya, ya bukan seandainya lagi sih,
Prediksinya kawasan reklamasi Teluk Jakarta ini akan terus membangun kepentingan mereka ya atas tanah atas kawasan reklamasi tersebut karena ini adalah benar-benar sepenuhnya bisnis, maka tentu saja yang akan menjadi korbannya itu adalah masyarakat kawasan pesisir utara dan pesisir barat Jakarta ya itu. Nah, kalau kita lihat dari apa yang terjadi deh di dunia semuanya, dari mulai penggusuran, mulai pembangunan kawasan-kawasan dan sebagainya gitu ya. Misalnya contoh di Kalimantan, kawasan Penajem Pasar Utara yang sebagian besar, kalau dibilang sebagian besar nanti ada yang marah ya, sebagiannya itu adalah hutan-hutan. Lalu ketika kawasan itu diubah menjadi ibu kota, IKN ceritanya, siapa yang menjadi korban? Pasti orang-orang utan kan? Orang utan, bukan orang-orang utan. Orang utan. Kan pasti mereka mau nggak mau harus tergusur. Dan hewan-hewan lainnya lah pasti akan tergusur. Nah, kalau orang hutan ya mungkin bisa menangis, berteriak, melolong begitu. Nah, kalau itu manusia bagaimana? Apa yang sebenarnya terjadi? Pasti nomor satu mereka akan meminta haknya. Misalnya ya tanah saya mesti dibeli dong gitu ya dengan harga apa gitu. Nah, sekarang ini kabar yang valid ya kan kita tahu bahwa sebagian masyarakat itu tidak mendapatkan hak semestinya. Ada yang tanah yang sudah mereka miliki secara turun-temurun ratusan tahun itu hanya dihargai 30.000 atau 50.000 ya. Memang ada sih yang dihargai 1 juta 2 juta per meter gitu ya. Itu kan menimbulkan ketidakadilan dan ujungnya nanti adalah ketidakpastian dalam kehidupan mereka selanjutnya. Mereka kalau tanahnya udah dibeli lalu mereka akan tinggal di mana ya. Jadi ini terjadilah yang disebut sebagai domisida ya, penghancuran domisili ya, domisida. Itu dulu kan, karena siapa yang terhancurkan ya, masyarakat pesisir Jakarta itu akan terjadi yang namanya adalah domisida ya. Mereka tidak mendapatkan kepastian kemana mereka harus pergi gitu kan, kemana mereka harus bertempat tinggal lagi. Tentu pasti yang terjadi adalah penghancuran dari desa-desa yang ada di pesisir Jakarta. Tentu saja dengan rumah-rumah mereka akan terjadi penghancuran. Berapa kakak itu ya, berapa ribu kakak itu di sepanjang pesisir Jakarta itu ya memanjang sampai 30 kilometer dan kalau nanti sampai ke peak 3, 4, 5, 6, 7 sampai 11 ya pasti akan melebar lagi, akan memanjang lagi. Itu ada berapa desa, ada berapa kecamatan, ada berapa kakak ya yang sampai dengan hari ini tidak ada satupun yang bertanggung jawab atas mereka gitu pun pemerintah pusat pun pemerintah provinsi DKI Jakarta. Jadi masih belum jelas berapa besar kerusakan besar yang terjadi pada rumah-rumah yang akan dihancurkan dan diganti dengan kawasan reklamasi yang elit tersebut, berapa banyak infrastruktur yang dihancurkan, kemudian berapa banyak unit-unit hunian penduduk setempat yang hancur, berapa yang mengalami kerusakan, berapa dari fasilitas sekolah yang kemudian mengalami kehancuran, fasilitas macam-macam, termasuk masjid, gereja, dan fasilitas umum, ada di situ mungkin klinik, mungkin rumah sakit, berapa banyak dan siapa yang bertanggung jawab atas itu semua. Itu ya, itulah yang terjadi di ketidakpastian tersebut yang harus betul-betul mendapatkan advokasi, mendapatkan sebuah pengawalan, perlindungan ya untuk disampaikan kepada pemangku kebijakan yang paling bertanggung jawab di situ kan. Ada dua kan pemangku kebijakan tentu saja pemerintah pusat, Presiden Prabowo Subianto harus hadir dengan solusi dan Pemprov DKI Jakarta. Yang ketiga ya tentu saja pengembang. Ini kan tinggal siapa yang paling bertanggung jawab ya tentunya mestinya yang punya kepentingan. Tapi yang punya kepentingan namanya pebisnis kan nggak mungkin mereka akan oh berapa ya kebutuhannya ya oh ya kami gantikan nggak. Mereka pasti akan membuat margin yang sangat kecil sekecil-kecilnya untuk sebagai penggantian ya penggantian kepada penduduk yang ada di pesisir Jakarta. Nah, disinilah tempatnya ada advokasi. Disinilah tempatnya pemerintah hadir untuk mengawal dan melindungi
kepentingan dari penduduk pesisir Jakarta dan memastikan pada proses mereka harus pindah dari kawasan tempat di mana mereka selama ini tinggal, itu mereka harus, pemerintah harus memastikan bahwa keadaan mereka itu baik-baik saja. Nah, ini yang sangat-sangat boleh dibilang itu meragukan ya. Apalagi ketika ya sampai dengan hari ini setelah bertahun-tahun, setelah reklamasi itu benar-benar mulai secara masif sejak 2014 ya sampai sekarang, rasa-rasanya pemerintah belum hadir juga di situ dan yang ada adalah oknum-oknum pemerintah yang ternyata mereka malah menangguh keuntungan juga gitu. Jadi ini yang disebut sebagai stateless ya. Jadi udah nggak ada negara lain, udah nggak ada nih kehadiran negara di pesisir Jakarta itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu saja terjadi ekosida ya. Ekosida itu penghancuran lingkungan, penghancuran ekosistem, penghancuran sumber daya alam, penghancuran lingkungan ya. Yang siapa yang rugi? Ya sebetulnya negara dan terutama adalah rakyat setempat ya. Mereka akan mengalami sebuah ketidakpastian yang bersifat jangka panjang. Ya, mereka sudah tidak punya resources, sudah tidak punya sumber daya lagi untuk melanjutkan kehidupan mereka. Jadi siapa ini yang akan mengasuh? Siapa yang menjadi foster parents ya mereka nih? Sampai mereka bisa bertransformasi dari kehidupan yang semula nelayan, kemudian mungkin saya tidak tahu ya apakah petani, apakah pekerja industri ya mereka harus pindah dan ekologi mereka juga mengalami kerusakan. Itu sebuah eh, apa ya sebuah pengorbanan ya mereka menjadi korban yang luar biasa termasuk juga ekologi yang ada di situ karena ini persoalan ekosistem ya ini persoalan ekosistem di mana ada sebuah lingkungan yang rusak akan digantikan dengan lingkungan lain yang tidak fitted dengan lingkungan kealamannya kealamiannya maka pasti akan terjadi adaptasi-adaptasi yang membutuhkan waktu jadi ini juga yang sekali lagi, disinilah kehadiran dari pemerintah untuk mengawal rakyat, untuk menuntut pengembang yang pihak yang mendapatkan keuntungan yang paling besar dari adanya reklamasi Jakarta untuk mereka bisa memikirkan bagaimana rakyat ini dalam masa transisi mereka mesti pindah dari kawasan tersebut, mereka pindah menjadi penduduk marginal, mereka pindah ke tempat yang layak, kemudian fasilitas-fasilitas yang dihancurkan itu juga kembali, seperti fasilitas umum dan sebagainya. Ini siapa yang bertanggung jawab di situ nih? Jadi ada ya domisida, kemudian ada ekosida. Lalu berikutnya, apalagi nih yang akan hancur? Edusida. Ya, edusida. Karena apa? Dalam pembangunan pembangunan kawasan Teluk Jakarta ini, anak-anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan pastilah akan terganggu. Karena yang akan dihancurkan bukan saja hunian, tempat penduduk setempat ada, tapi juga barangkali sekolah-sekolah yang ada di situ udah pasti akan hancur juga. Nah, otomatis anak-anak mengalami ketidakpastian gimana mereka akan sekolah kalau sekolahnya itu dihancurkan oleh eh, pengembang kawasan tersebut. Nah, disinilah seharusnya pengembang itu juga diberikan kewajiban oleh pemerintah untuk mengurusi kebutuhan edukasi, mengurusi kebutuhan sekolah dari anak-anak masyarakat di pesisir Jakarta tersebut ya. Sebab kalau tidak, ya mati. Ya, jadi pendidikan akan mati, akan terbunuh nih. Ya, pendidikan akan terbunuh nih ya oleh adanya reklamasi Teluk Jakarta. Jadi ini jangan sampai nih kejadian. Terus kemudian apalagi yang terjadi? Yang terjadi yang paling ngeri, yang paling saya pikirkan itu terjadi genosida. Terjadi kehilangan banyak sekali masyarakat. Sebagian mereka sudah tidak pasti, kemudian mereka keracunan dari limbah-limbah pabrik yang terhalang masuk ke laut, kemudian balik lagi. Itu mereka tentu saja taraf kesehatannya jelas akan turun. Habis itu ekonomi mereka berkurang jauh sekali karena mereka tidak bisa lagi melaut dan melakukan kegiatan-kegiatan sebelum adanya reklamasi. Otomatis penghasilan mereka berkurang jauh, otomatis mereka terancam keadaan ekonominya, keadaan kesehatannya, pangannya, dan seterusnya. Dan itu bisa memunculkan kemudian risiko-risiko terjadinya kehilangan nyawa dalam jumlah yang besar akibat kurang pangan, akibat kurang gizi, akibat tidak terjamin kesehatan, akibat
depresi, akibat mental illness yang pasti akan banyak terjadi di sana, banyak kasus bunuh diri dan sebagainya ya. Nah, ini yang sebuah apa ya, ancaman-ancaman, risiko-risiko yang harus dipikirkan, ya. Harus dipikirkan siapa? Ya, orang tua dari rakyat ini, yaitu pemerintah. Presiden Prabowo Subianto beserta segenap jajarannya harus memikirkan hal ini. Ini ada risiko ancaman homisida, ada ancaman ekosida, ada ancaman edusida, dan ancaman genosida. Ini yang saya mohon di sini ya, mudah-mudahan Presiden Prabowo punya waktu untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan, mungkin juga jajarannya, mungkin juga semua orang cerdas yang ada di Indonesia, sehingga kita bersama-sama bisa melakukan advokasi perlindungan terhadap ancaman yang tadi saya sampaikan, yang bisa terjadi, sangat mungkin terjadi pada penduduk, pada masyarakat di pesisir Teluk Jakarta yang menjadi korban dari reklamasi Teluk Jakarta ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, sahabat Dr. Tifa semuanya. Nantikan bahasan kita berikutnya pada video yang insya Allah akan kami buat berikutnya lagi ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.